Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kutubers, apa kabar? Sehat. Bukan kamu Kutubers maksudnya. Aku juga Kutubers. Kita di Kutub Talk. Kutub Talk itu adalah program Kutub kalau kita mau ngobrol-ngobrol. Betul. Dan seperti biasa, saya Puput dan Saya Siti Fatona. ya, hari ini kita mau bahas apa? Ya, mau tok-tok. Hari ini kita mau bahas satu hal yang berkaitan dengan kesehatan mental. Wah, selalu menarik ya Teh Puput sebenarnya kalau bahas tentang kesehatan mental. Oh iya. Jadi apa yang mau kita bahas hari ini? Self healing. Self healing. Ayolah. Mungkin Kutubers yang ada di rumah sering mendengar apa itu self healing atau juga mungkin sedang menjalankan self healing atau sedang mencoba Untuk sembuh dari apa? dari hal-hal yang harus disembuhkan. Nah. Perasaan dari tadi saya garing terus. Nah, Oke, Kutubers, karena hari ini kita akan ngomong dan ngobrol santai soal self healing. Mungkin Kutubers yang ada di rumah ada yang sudah tahu atau mungkin ada yang masih bingung sebetulnya self healing itu apa gitu dalam arti secara keseluruhan itu self healing itu apa gitu. Mungkin bisa dijelaskan dulu oleh Ibu Siti Fatona Kok ibu-ibu? Saya bukan ibu-ibu, tolong. Kok kayak saya yang jadi narasumbernya, Kakak? Apa sih BK tuh? BK itu bimbingan konseling. Bukan. Apa sih? Apa? Ya, guru BK tuh biasanya sebutnya apa? Iya, guru BK. Tempat curhat. Lanjut. Jadi apa? Apa? Ya, self healing itu apa ya? Tapi sekarang tuh self healing itu sekarang tuh apa-apa? Aku mau healing. Jadi disalah pahami nggak sih kalau gitu? Ya, arti self healingnya dulu apa? Penyembuhan diri. Ya, betul. Jadi apa namanya? Enggak. Self healing itu kalau secara arti itu kan penyembuhan diri ya gitu. Cuman tadi kata Siti Fatona, kadang-kadang Iya, maksud kita tuh kan ini ya, apa namanya? Dikit-dikit healing gitu. Jalan-jalan dikit bilangnya healing gitu. Tapi mungkin itu caranya kali ya, Teh. Apa? Cara untuk menyembuhkan tuh kan orang ada yang misalkan lagi galau, terus mau sembuh nih dari galau, ada yang jalan-jalan, ada yang makan, ada yang ngomel-ngomel sama temennya gitu. Itu kamu berarti. Ya itu saya sering ngomel-ngomel ke Teteh. Nah, apa namanya? Jadi kadang memang kita ataupun kebanyakan orang itu jadi salah mengartikan self healing. Kalau secara arti self healing itu adalah penyembuhan diri, yang namanya penyembuhan berarti ada suatu hal yang harus disembuhkan. Jadi maksudnya ada suatu hal yang sakit. Gitu. Dalam hal ini adalah mental kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kita dikit-dikit bilangnya Healing. Liburan itu healing, misalnya makan keluar gitu dengan suasana alam-alam, kita bilangnya Itu Anda. kita bilangnya Healing. healing gitu. Itu juga apa ya? Bukan berarti itu adalah proses self healing. Karena kalau di bukunya apa Teh, yang belum sembuh ya. Jadi self healing itu ya prosesnya pasti lama. Karena kan yang terlukanya batinnya ya. Tapi juga kadang kita juga nggak sadar kalau misalkan batin kita tuh terluka. Karena kadang kan kalau batin itu di dalam ya. Oh gitu. Enggak, katanya kan kalau batin itu di dalam. Kalau misalkan yang sakitnya itu Kalau di luar apa? fisiknya, Oh, maksudnya iya. kayak misalkan jatuh. Kalau jatuh, tadinya saya mau ngegombal tapi takut garing. Oh iya, Jatuh. gombal aja, nggak apa-apa. Malu. Misalkan jatuh nih kan Teh, kan kelihatannya sakitnya terus diobati.
Tapi kadang kalau batinnya yang sakit tuh ada orang yang tahu harus ngobatin, ada yang nggak tahu juga. Iya, betul. Jadi apa ya, kalau self healing itu kan penyembuhan, satu proses penyembuhan dari rasa sakit. Yang rasa sakit itu mempengaruhi kepada psikologis kita. Jadi ya kadang-kadang memang orang salah mengartikan itu karena tidak tahu apa ya, tidak tahu arti sesungguhnya self healing, sehingga sedikit-sedikit bilangnya lagi healing, atau aku jalan keluar nih, aku lagi self healing gitu. Tapi tuh yang masalah dikit-dikit healing ini sebenarnya udah pernah tayang di YouTube-nya NU Jabar Channel ya? Oh iya. Waktu kan Anda waktu sama Kak Inai. Iya. Dulu dikit-dikit healing. Tapi juga kalau misalkan healing tapi nggak healing kan katanya juga jadi nggak benar juga ya. Jadi pusing. Jadi apa namanya tadi, seperti yang dikatakan oleh Teh Siti, bahwa self healing itu memang prosesnya lama, tidak sebentar. Jadi satu penyembuhan yang memerlukan proses yang lumayan lama, dan itu memang harus betul-betul dengan perasaan yang penuh. Betul. Jadi misalnya nggak bisa dalam satu hari, misalnya kita mau self healing, jalan-jalan ke luar dan itu dilakukan satu hari misalnya sembuh, itu mah ya itu kalian butuh liburan aja, bukan healing, bukan self healing. Ya, bukan self healing, karena itu mungkin tidak berpengaruh kepada kepada psikologis kita gitu. Itu hanya kita sedang sedang bosan dengan dunia, dengan suasana hati kita, sehingga kita butuh liburan. Cuman kadang memang dibilangnya suka begitu. Butuh jeda buat berhenti kali ya Teh. Nah, ngomongin soal berhenti, Teteh pernah nggak sih kayak capek banget ngejar sesuatu, tapi nggak tahu nih yang dikejarnya apa? Kayaknya enggak deh kalau nggak tahu yang dikejarnya apa. Aduh, lagi-lagi saya garing ya. Bukan. Ya, maksudnya kayak kita tuh kayak nyelesain sesuatu gitu, misalkan kayak kerja nih, kerja terus dari pagi sampai malam. Terus kayak tiba-tiba kan kalau terus-terusan tuh kayak ngerasa bosen nih. Oh iya. Nah itu tuh pernah nggak sih Teteh kayak gitu? Oh iya, iyalah pernah lah. Terus butuh kayak butuh nih dipuk-puk gitu loh. Dipuk-puk istirahat gitu atau jeda. Kamu tuh dipuk-puk. Dipuk-puk jadi tuh dimanja-manja gitu loh maksudnya. Gitu. Ya kalau aku kan kalau lagi kesepian ya ada tempat bermanja. Iya, saya tidak ada karena saya jomblo. Jadi maksudnya ketika kita sedang merasa capek gitu, kayak butuh jeda dengan pekerjaan, butuh jeda, butuh sesuatu hal yang menguatkan kita, ya baik itu orang yang menguatkannya ataupun misalnya hal-hal yang lain gitu ya, yang menyenangkan misalkan. Ya pernah lah, pasti semua orang pernah berada di satu titik di mana dia capek melakukan rutinitas dia setiap hari, kerja dari pagi sampai malam misalnya, ketemu pagi lagi, dan itu diulang setiap hari, ya pasti ngerasa capek gitu, ngerasa bosen lah gitu. Kalau Teteh biasanya ngapain? Aku biasanya ngapain Jangan jawab pertanyaan yang tidak bisa dipahami oleh teman-teman yang masih single Teh. Enggak, bukan, karena kan orang beda-beda. Orang itu punya cara sendiri untuk gimana dia refreshing, dia lagi jenuh gitu, lagi butuh kekuatan. Dan Superman dong. dan yang sering dirasakan ya, yang aku rasakan ketika memang sedang capek, kemudian lelah gitu, butuh sandaran, ya keluarga sih sebenarnya. Keluarga kecil lah. Ya bersama suami biasanya gitu, kan biasanya lebih beda. Siap. Tidak akan melanjutkan lagi pertanyaan. Kalau kamu biasanya ngapain? Saya ngapain itu? Saya kan ngomong-ngomong sama Teteh. Ya selain itu yang lebih bermanfaat lah. Lebih bermanfaat apa ya? Tidur. Oke. Kadang tidur, terus apa ya yang ngomel-ngomel sih, karena untuk melepaskan emosi itu Teh. Karena saya kan belum punya tempat ngomel-ngomel kayak Teteh ya. Jadi kan saya ke Teteh ngomel-ngomelnya. Kayak gitu. Tapi kadang juga
baca buku nih Teh, misalnya kalau kayak baca buku tapi kalau lagi mumet juga sebenarnya jadi nggak masuk. Oh iya benar. Liburan sih, tapi memang prosesnya lama. Nah, ngomongin soal tadi ya, kita balik lagi ke self healing. Kalau self healing itu tadi kan kalau kata para psikolog itu adalah penyembuhan dari penyakit, Dari yang lah ya. ya luka penyakit yang itu mempengaruhi pada psikologis kita, dan memang waktu yang diperlukan itu adalah bukan waktu yang sebentar gitu. Makanya para psikolog, para ahli menyarankan ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan untuk kita self healing atau penyembuhan diri kita. Apa tuh? Kok jadi komedi? Nah, karena kita tahu prosesnya lumayan lama ya, jadi artinya tidak sehari langsung sembuh gitu, langsung oh iya aku karena kemarin udah jalan-jalan aku baik-baik saja sekarang kan. Sulap ya itu? Sulap kan nggak begitu ya gitu. Ada beberapa tahapan lah, cara-cara yang bisa kita lakukan atau kutubers lakukan barangkali lagi merasa terluka begitu ya, mentalnya, batinnya. Perlu dipeluk oleh sahabat, oleh teman, oleh pasangan kayak gitu kan. Pasangannya udah sah. Pasangan yang sudah sah tentu. Nah, menurut para psikolog yang pertama itu adalah dengan berdialog dengan diri sendiri. Nah, kamu sering melakukan hal itu kan? Iya Teh, betul. Kadang itu tuh bisa kalau aku tuh biasanya ngejurnal. Kalau dulu tuh kayak di diary gitu loh. Iya. Dan itu tuh ketika dilakukan tuh emang enak banget Teh. Kayak kalau dulu kan pas belum tahu caranya ya, jadi nulis aja apa yang kita rasakan. Tapi sekarang tuh kayak lebih, misalkan nulis apa sih 3 hal yang disyukuri hari ini, apa yang perlu diperbaiki. Dan itu tuh enak banget pagi-paginya, meskipun nggak bisa sekali 2 kali bener. Awal-awal tuh kayak, ngapainnya GJ gini-gini. Tapi sekarang kalau udah terus-terusan ya Teh, apalagi dulu ketika lagi galau banget, Iya. itu kerasa banget, enak gitu loh. Jadi sebuah kebiasaan ya, karena itu sering dilakukan. Jadi sebetulnya kan berdialog dengan diri sendiri itu juga perlu untuk kita lakukan. Selain ketika kita berdialog dengan diri kita sendiri, bagaimana kita mencoba menerima dengan apa yang terjadi pada kita, mencoba memaafkan masa lalu kita, Kayak lebih berdamai sama diri ya, juga berdamai dengan diri sendiri gitu. Dan itu merupakan tadi salah satu proses penyembuhan diri kita. Sebelum kita berdialog dengan orang lain, coba deh kita dialog dengan diri kita sendiri dulu. Apa yang bisa kita terima dari kesalahan-kesalahan masa lalu kita atau hal-hal yang menyakitkan pada diri kita gitu. Itu sudah mau melo tapi sebenarnya lucu karena saya pernah ngalami itu gitu loh. Ya semua orang pasti pernah mengalami itu. Tapi kan baru-baru ini gitu maksudnya. Anda curhat. Selalu curhat di forum podcast ya. Oke. Tadi yang pertama adalah berdialog dengan diri kita sendiri gitu. Yang kedua adalah melakukan segala sesuatu dengan kesadaran yang penuh. Gimana Teh itu maksudnya? Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu dengan kesadaran yang penuh, misalnya gini, karena kita dalam proses penyembuhan diri kita, sehingga apa yang kita lakukan, misalnya kita berdialog tadi ya, berdialog dengan diri sendiri, dan itu kita lakukan dengan kesadaran yang penuh. Kita menyadari dengan sepenuh hati bahwa oh iya, ada hal-hal yang harus kita terima, harus kita lupakan gitu, harus kita ajak berdamai kayak gitu. Terus juga jadi banyak jujur juga terhadap diri sendiri ya. Kadang yang paling sulit itu memang jujur terhadap diri sendiri ya Teh. Kayak kita tuh sebenarnya udah capek tapi ya kita maksain. Atau sebenarnya kita tuh lagi butuh istirahat, tapi tiba-tiba maksain juga. Emang segala sesuatu yang dipaksakan kan nggak bener ya? Emang tidak baik, segala sesuatu yang dipaksakan tidak baik. Misalnya perasaan. Ya misalnya perasaan. Nah, ngomongin tadi ya yang kamu barusan yang
memaksakan suatu hal atau kita udah capek tapi kita maksain. Nah, cara yang ketiga itu adalah kita berbelas kasihan pada diri kita sendiri. Gimana tuh? Jadi yang tadi yang berhubungan dengan kamu omongin ya, kalau kita merasa capek ya kita istirahat aja. Jangan dipaksakan, misalnya capek kerja ya istirahat. Tapi kadang teh tuntutan di luar itu tuh kayak maksa kita untuk terus ngelakuin gitu loh. Kayak tadi di awal aku bilang kayak emang cari apa sih gitu. Misalkan kerja apa sih, cari apa sih di kerja gitu, atau ngelakuin banyak hal tuh mau apa sih gitu. Kayak apa kita tuh udah mau istirahat tapi lingkungan sekitar tuh lo kayak cepet bisa ya gitu loh. Itu gimana sih teh untuk menghindari dari dengan tanggung jawab ya, dengan tanggung jawab yang ada. Tanggung jawab yang harus kita penuhi sementara badan kita sudah tidak sanggup dan kita harus istirahat. Nah, sebetulnya kan itu kembali kepada diri kita ya. Itu adalah satu hal atau satu resiko yang harus kita ambil ketika kita berada di dalam proses penyembuhan diri kita. Kalau terus dipaksain ya bagaimana kita mau sembuh gitu loh. Jadi ya mulai ditanamkan kepada diri kita ya kita harus berbelas kasihan pada diri sendiri, jangan selalu berbelas kasihan pada orang lain gitu. Ada satu kutipan teh kemarin di salah satu buku yang dibaca Ayang Suga. Jadi di buku itu tuh bilang kalau kita tuh kadang marah itu bisa jadi kalau kita lagi marah, misalkan lagi capek tuh bisa jadi kita tuh marah tuh bukan ke orang lain, tapi kita tuh marah ke diri kita. Karena kita tuh maksain diri kita, kita tuh terus berekspektasi terhadap orang lain, padahal kita tuh lupa sama diri kita. Ya itu kali ya, tadi kita bilang nggak berbelas kasih gitu sama diri sendiri. Padahal kan yang harus dicintai lebih awal kan diri sendiri ya. Yang harus lebih kita cintai adalah diri kita, diri kita sendiri. Dan kadang-kadang kita kan terlalu memikirkan kebahagiaan orang, tapi kita lupa akan kebahagiaan kita sendiri gitu. Jadi harusnya sama-sama bahagia ya? Iya, kadang kita lupa bertanya pada diri kita, oh kita bahagia apa enggak ya? Kita melakukan hal ini, kita bahagia enggak? Kita happy enggak? Kita seneng enggak? Gitu. Dan itu yang sering kita lupa gitu. Dan itu tuh saling nyambung ya teh, kayak tadi kita jujur berdialog dalam diri kita, kemudian kita tahu nih kebahagiaan kita tuh apa. Terus sudah tahu kita kebahagiaan kita apa, kita bisa lebih tadi yang kata teteh berbelas kasih pada diri sendiri kayak gitu. Nah itu adem banget ya terus ngobrol sama teteh tuh. Yang keempat adalah tidur cukup. Nah itu kata psikolog ya, dengan alasan kesehatan juga sih sebetulnya. Alasan atau tahap yang keempat itu adalah tidur yang cukup. Kadang kan yang tadi ya, kalau misalnya kita dipaksa bekerja, kemudian pekerjaan itu menguras waktu kita sehingga mengurangi waktu istirahat kita, tidur kita. Nah, salah satu cara untuk ya kita self healing itu dengan tidur yang cukup. Betul. Itu ya apa ya? Kalau kita tidur kan kita nggak ingat apa-apa, jadi masalah yang sedang kita hadapi, yang kita jalani kan seketika hilang karena kita tidur. Tapi nanti setelah bangun lagi. Tapi nanti bangun ada lagi. Memang, tapi teh di buku yang kenapa kita tidur, jadi si tidur itu memang bisa dijadiin kayak healing, penyembuhan, penyembuhan untuk orang-orang yang terluka. Makanya kenapa beberapa cara untuk menyembuhkan itu kan dihipnotis, tapi bukan hipnotis itu apa ya teh, kayak diajak ke alam bawah sadar yang lain. Hipnoterapi. Ya hipnoterapi ya dari hipnotis sih. Cuman gitu. Dia lebih kepada terapi. Dan itu tuh memang si tidur tuh emang iya sih teh. Dulu ya teh dulu. Kalau aku lagi galau, itu emang tidur. Ya. Tapi memang setelah menangis tidur. Iya, itu enak banget ya. Terus pengalaman juga ya Bun. Oh iya dong. Iya, pasti Kutubers juga ngalamin itu kan. Kayaknya mungkin 99,9% pernah ngalamin itu. Tapi emang kalau udah nangis terus tidur nikmat. Ya iya karena capek. Tapi udahnya kadang ada yang pusing juga teh. Dan mata bengkak. Sebab. Nah itu tadi yang keempat adalah tidur yang cukup. Kemudian yang kelima latihan pernapasan.
meditasi. Beda. Bukan? Oh beda. Beda, latihan pernafasan. Jadi kayak misalnya nih ngomel-ngomel nih, ngomel-ngomel marah-marah tanpa jeda dengan emosi yang meluap-luap begitu, sehingga nafas kamu terganggu dengan tindakan kamu. Ya, kamu coba mengatur pernapasan kamu. Coba sekarang dicoba tarik kayak gitu. Itu beda sama meditasi teh? Beda sama meditasi, tapi mungkin itu juga masuk kepada proses meditasi ya gitu. Tapi kalau yang dijelaskan oleh psikolog, meditasi masuk juga ke poin selanjutnya gitu. Jadi poin yang latihan pernafasan itu juga ada selain dari poin yang meditasi. Nah, tadi yang kelimanya kan latihan pernapasan, nah yang keenamnya baru meditasi. Cuman tadi meditasi juga harus kita lakukan dengan kesadaran yang penuh gitu. Jadi ya percuma kita meditasi tapi misalnya masih memikirkan masalah. Ya, masih tidak memaafkan diri sendiri, tidak memaafkan orang lain gitu. Dan banyak ya teh layanan meditasi gratis kayak aplikasi-aplikasi yang itu memang tentang kesehatan mental, atau ada YouTubers yang memang fokusnya di sana gitu untuk meditasi. Misalkan barangkali kan kalau kayak meditasi sendiri kan, ini gimana mulainya gitu loh. Dulu aku pernah, ini soalnya teh, kok aku jadi curhat mulu ya? Ya nggak apa-apa, kan berdasarkan pengalaman yang kita alami. Jadi ada satu aplikasi kan nggak disebut ya karena kan dia nggak iklan, bukan sponsor ya. Jadi ada salah satu aplikasi yang memang itu tuh kayak menyediakan ini teh, nyediain tempat curhat sama meditasi gitu. Terus kita tuh bisa ngatur, tapi harus premium sih. Dulu emang aku beli karena waktu itu kan pandemi, terus galau, stres, ya pokoknya nama gitulah ya. Akhirnya itu teh, jadi emang enak banget. Tapi memang emang nggak sebentar. Tapi selain aplikasi, sekarang tuh banyak juga ini loh, banyak kayak tempat-tempat untuk kita bisa self healing atau kita bisa penyembuhan secara batin. Kamu pernah lihat nggak kayak ada orang yang ikut kegiatan yang dia dibiarkan untuk berteriak sekencang-kencangnya? Oh, ada emang? Ada lah. Di Bandung nggak ada? Aku nggak tahu sih kalau di Bandung. Yang jelas aku pernah lihat statusnya Yura Yunita, dia melakukan hal itu. Kirain di Bandung, teh kan kalau ada dia melakukan hal itu, dan itu prosesnya lama. Jadi dia ikutnya kalau nggak salah ya berhari-hari lah, mungkin ada kali 1 bulan mungkin ya, tanyain ke Yura. tapi memang begitu, dia dibiarkan untuk nangis gitu, nangis senangis-nangisnya, kemudian dia teriak sekencang-kencangnya, dan apa aja hal yang dia rasakan, yang dia rasakan, yang dia merasakan sesak di dalam dada, dia keluarkan gitu. Menarik. Banyak lah gitu. Tapi juga denger lagu yang itu relate banget sama kita juga enak banget ya teh. Ya bisa. Nah, kalau mau tahu lagu-lagunya apa, cek di webnya kutub.id. Ada juga di Instagramnya. Iya, karena aku pernah nulis itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tadi dengan cara menulis atau membuat jurnal. Itu juga salah satu cara atau tahapan kita self healing atau penyembuhan diri. Jadi kalau misalnya kita tidak sanggup untuk menceritakan kepada orang lain gitu, kita bisa tulis. Kayak kamu tadi sering ceritakan, apa-apa misalnya dia dari hari ini aku misalnya gitu, atau apalah yang bisa kita tulis untuk bagaimana kita bisa meluapkan isi hati kita supaya kita bisa lega gitu. Tapi itu harus disimpan baik-baik teh. Oh iya dong. Karena aku pernah kejadian, jadi aku punya teman. Waktu MTS aku punya teman, jadi kan udah nulis diary itu kan dari MTS ya. Terus si temen aku tuh dia main ke rumah, terus dia baca diary kan, jadi malu ya. Jadi, ya berarti kamu yang nyimpennya itu? Enggak, aku udah disimpan di tumpukan buku teh. Jadi memang si diary-nya tuh kayak buku bacaan gitu, bergambar gitu. Tapi tetap aja ketawa. Jadi kutubers hati-hati nanti kalau ada hati-hati menyimpan barang pribadi kita. Ya, apalagi kan itu misalkan
wilayahnya Privacy, privasi, apalagi kalau curhat mantan. Nah, itu tadi membuat jurnal ya, menulis. Yang ketujuh, yang terakhir adalah menjalani pola makan yang sehat. Nah, tips itu yang kadang sering kita lupakan gitu. Kita mau maksudnya jangankan nanti sembuh secara mental, nanti malah kita sakit secara fisik gitu. Kalau kita tidak menjaga pola makan kita itu. Kayak contohnya tuh kayak terlalu banyak kopi atau terlalu banyak asupan kafein juga sebenarnya kan bikin, apalagi yang punya riwayat penyakit. Jadi suka deg-degan gitu loh. Oh iya. Jadi kan nggak sehat juga ya. Ada yang begitu. Apalagi ngopi tapi misalnya belum makan gitu loh, tidak ada asupan makanan yang lain tapi udah ngopi gitu, atau ya makanan-makanannya yang kurang dijaga. Nah, itu juga salah satu hal ketika kita menjaga pola makan kita adalah tahapan untuk self healing kita. Nah, kalau misalnya ternyata setelah tahapan-tahapan itu kita lalui dan kita masih masih merasakan sakit gitu, masih nggak sembuh-sembuh juga, berarti kita perlu ke psikolog. Dan itu tuh nggak kenapa-napa. Jadi tapi sekarang tuh maksudnya masyarakat umum sudah tidak menganggap bahwa ke psikolog itu tabu. Kan kalau dulu tuh kayak, oh kalau ke psikolog berarti orang gila gitu. Karena sekarang mungkin kesadaran tentang kesehatan mentalnya udah mulai tinggi ya. Bahkan katanya memang udah ada pengcoveran untuk kesehatan mental ya. Kalau waktu dengerin ini dari Teh Neng Hana sih, waktu itu si Kak Jess pernah nanya, bisa nggak si BPJS ke psikolog itu masuk ke yang di cover oleh BPJS gitu. Tapi kata Teh Neng Hana memang ada juga layanan-layanan gratis yang bisa kita akses gitu. Kalau misalnya nggak bisa nih lewat BPJS, ya udahlah, ada layanan-layanan gratis kok yang bisa kita akses gitu. Kayak sebenarnya di puskesmas juga bisa ada layanan kesehatan mentalnya atau psikologinya, tapi tetap bayar Teh. Tapi ya kalau puskesmas kan nggak terlalu mahal ya gitu. Jadi tadi ya, kalau misalnya kita merasa ternyata perlu bantuan orang lain untuk kita merasa sembuh, sembuh dari luka batin mental kita gitu, berarti kita perlu ke psikolog. Dan ke psikolog juga nggak apa-apa gitu. Dan atau kalau teman-teman pelajar kan bisa datang ke guru BK-nya. Ke guru BK kayak misalnya datang ke dia kalau di Nurul Iman ya. Oh iya, di Sepi. Tapi jangan jauh-jauh, jangan jauh-jauh ke Nurul Iman. Maksudnya yang ada cari, maksudnya kayak guru BK. Misalnya kalau Kutubers, aku bilang mau sobat kutub terus. Kutubers misalkan yang masih pelajar itu kan ada guru BK-nya. Jadi jangan dipahami bahwa guru BK itu galak, guys. Aku baik hati, imut. Guru BK teman-teman Kutubers juga pasti gitu loh. Maksudnya kalau misalkan ada masalah-masalah apalagi tentang pelajaran itu bisa. Atau apa Teh? Atau ke siapa lagi? Iya, ke guru BK, ke psikolog, atau ke ini ya. Maksudnya kalaupun perlu meluapkan isi hati, bisa juga menghubungi teman kan. Maksudnya teman yang itu bisa diajak bicara, dipercaya, kemudian dia bisa memberikan solusi-solusi yang baik misalnya untuk kita, ya kita lakukan gitu. Yang harus sepertinya dihindari dan dikurangi adalah curhat di media sosial. Nah, betul. Sekali-kali boleh nggak? Sesekali disembunyikan gitu loh Teh. Jadi jangan seperti mensepil, misalnya kayak lagi kesel nih ke orang, atau lagi misalkan sakit hati ke orang, terus diomongin, disebut namanya gitu. Iya. Jangan dikit-dikit ya. Iya, kan bisa ya misalkan pakai latar hitam, pakai lagu galau. Oh iya, bisa. Itu juga menandakan bahwa kita sedang tidak baik-baik saja sebetulnya. Tanpa kita bilang, nulis apa gitu, tanpa kita bicara, dengan kita update layar hitam dengan lagu juga sudah menandakan bahwa kita tidak baik-baik saja kok. Orang-orang sudah mengerti kok gitu. Paling nanti ditanya kenapa?
Ya, kalau ada yang nanya, kalau enggak, Iya, berarti sedih banget. Apalagi kalau yang jomblo. nah Nah, itu Iya. itu pembahasan kita soal self healing. self healing ya. Jadi Kutubers nanti kalau misalnya ada hal-hal lagi yang ingin dibahas bisa ditulis di kolom komentar atau bisa DM, bisa Kira-kira asiknya bahas apa nih gitu ya? Kira-kira asiknya kita bahas apa, terus misalnya boleh dong misalnya nanti ada narasumber siapa, bisa gitu. Jadi apapun yang kalian butuhkan, nanti kita sediakan. kecuali apa? Kecuali jodoh. Karena kita bukan biro jodoh ya. Iya, Tapi betul. kalau ternyata jalannya kutub kalian berjodoh, ya itu mah sudah pasti. Pertanyaannya, saya juga belum dapat jodoh. Orang-orang udah tahu, kamu nggak perlu ngomong. Orang-orang udah tahu, kamu nggak perlu spill. Ya udah, jangan curhat, nanti saya malah buka curhat di media sosial. Oke. Itu dia Kutubers, obrolan kita hari ini soal self healing. Mudah-mudahan kamu yang sedang tidak baik-baik saja dan sedang melakukan proses self healing, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Iya. Dari dari luka batinnya. dari mental yang sedang tidak baik-baik saja. Semoga kamu cepat sembuh dan jangan khawatir, kita selalu ada ya. Iya, betul. Mari kita sembuh dan bertumbuh bersama. Iya. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan kita yang lain. Bye-bye. Jangan Jangan lupa lupa bye-bye. Oke. untuk terus ikuti konten-konten menarik di kutub.id kutub.id, Instagram, Facebook, terus dan website. dan YouTube. Bye-bye.